Saudara-saudari terkasih, apakah hari ini saudara sudah memulai dengan sukacita dan punya niat baik untuk melakukan kebaikan meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan tentang pentingnya relasi. Saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Pernahkah Anda mengenal seseorang yang hidup sendirian? Tidak punya pasangan, tidak punya keluarga lagi, tidak punya teman. Dia hanya di rumah sendirian, sibuk dengan diri sendiri, ngurusi rumah sendiri, tidak pernah bertemu dengan siapa-siapa. Pernah mengenal seorang seperti itu? Sangat jarang, tapi mungkin ada. Dan tentu kita bisa membayangkan hidup macam apa, hidup seperti itu. Hidup sepenuhnya untuk diri sendiri, hidup sepenuhnya sendirian, tentu kesepian, dan tentu kurang bermakna. Karena relasi pun tidak ada. Yang mau saya katakan adalah bahwa hidup kita itu sebetulnya untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Makna hidup kita ditemukan dari apa artinya saya bagi orang lain, bagi seseorang. Bahkan identitas kita tergantung relasi kita. Contohnya begini, oh dia si Anu, suaminya ini. Atau oh dia adalah si ini, istrinya si Anu, gurunya itu, tetangganya ini, saudaranya itu. Diri kita ditentukan oleh relasi-relasi kita. Identitas kita tergantung relasi kita. Tetapi itu memang tidak berarti bahwa hidup kita tergantung apa kata orang. Itu beda topik. Tetapi diri kita tergantung relasi kita. Pertanyaannya adalah apakah kita mempunyai relasi mendalam dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan apakah kita bermakna dalam relasi-relasi kita. Itulah yang menentukan identitas dan arti hidup kita. Maka seringkali kita kalau ada orang yang selebritis, entah itu aktor, aktris, bintang sinetron, atau pejabat yang terkenal, kita ingin foto bersama. Supaya kita mempunyai relasi, hubungan, karena itu adalah identitas. Minimum diri kita adalah, oh dia yang pernah foto bersama dengan Paus Fransiskus. Loh, gitu kan lumayan ya. Relasi itu penting. Yang mau saya katakan justru adalah, mari kita mencoba fokus pada membangun relasi yang baik. Karena itu menjadikan diri kita identitas, mempunyai makna. Dan saya ingin mengajak bahwa kita harusnya bangga dengan relasi kita dengan Yesus. Karena dia bukan hanya selebriti, dia bukan hanya tokoh politik yang hebat. Dia adalah Tuhan yang mencintai kita, yang menjamin hidup kita. Maka kita mestinya bangga mengidentifikasi kita. Identitas kita adalah murid Kristus, pengikut Kristus. Dan itu menjadi yang nomor satu. Yang membuat kita merasa bermakna justru identitas itu, relasi kita itu. Pertanyaannya, apakah kita mempunyai relasi yang mendalam dengan Tuhan Yesus? Sehingga kita bisa begitu bangga dan berarti bukan hanya bangga dengan kesombongan, saya murid Kristus bukan, tetapi saya mengarahkan hidup saya sungguh-sungguh mengikuti teladannya dan mendapatkan makna dari relasi itu. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita prinsip-prinsip membangun relasi dan hidup bersama. Hendaklah kamu dalam hidup bersama mengenakan apa yang ada dalam pikiran Kristus, yang meskipun Allah menjadi manusia, menjadi hamba. Prinsip utama dalam hidup bersama, dalam membangun relasi adalah rendah hati. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu diundang ke sebuah pesta, janganlah duduk yang paling depan. Siapa tahu ada orang yang lebih penting
Nanti takutnya tuan rumah kemudian mengatakan, maaf, bisakah kursi Anda diberikan kepada undangan saya ini? Nanti kalian jadi malu, harus turun ke tempat yang paling rendah. Dalam hidup bersama harus rendah hati, merendahkan diri, melayani. Juga Tuhan melalui Rasul Paulus mengatakan, kalau itu ada di tanganmu, keputusannya ada di dalam dirimu, putuskanlah untuk kebaikan orang lain. Utamakanlah kerukunan dan kedamaian. Itu prinsip hidup bersama. Kalau ingin menegur, ajaklah empat mata, ngobrol dari hati ke hati. Dan dengan demikian engkau memenangkan saudaramu. Prinsipnya adalah dalam hidup bersama itu rendah hati dan berbuat baik serta mengutamakan orang lain. Kalau dua hal itu dipegang, maka relasi kita dengan sesama aman. Tetapi sebetulnya kerajaan Allah, kebahagiaan, identitas kita tergantung pada relasi yang sungguh-sungguh mendalam. Entah itu saudara, entah itu keluarga. Mengapa? Karena dengan relasi yang mendalam itu kita sungguh-sungguh bisa mengekspresikan diri. Dan dengan mengekspresikan diri sepenuhnya kita menemukan arti. Tidak ada yang tersembunyi. Kita sungguh-sungguh bebas bisa mengatakan apa saja, bisa menceritakan apa saja, bisa diterima apa adanya, dan memberikan diri sepenuhnya. Dan itulah arti hidup kita. Maka saudara-saudari terkasih, jangan membiasakan diri kita yang akhirnya menuntun kita kepada kehidupan yang makin egoistik, makin sendirian. Karena itu menuntun kita pada kehidupan yang tanpa makna, yang tidak berguna sama sekali. Hidup yang egois adalah hidup yang tidak berguna. Bagaimana kalau kemudian sejak kecil sibuk dengan gadget, kemudian dia tidak peduli berteman, sendirian terus, sampai suatu ketika sulit berelasi, lalu menikah juga susah, menikah gagal, hidup sendiri, dengan anak juga ribut, akhirnya sendirian. Dengan teman juga bermasalah, hidup sendirian, kesepian, tidak ada siapa-siapa, lebih parah lagi, tidak berguna. Dan bahkan tidak ada, karena tidak punya identitas. Maka penting sekali relasi. Kalau bisnis, dagang, usaha ditentukan oleh lokasi. Tiga hal yang penting, yaitu lokasi. Kalau hidup, ada tiga hal yang penting, yaitu relasi. Tetapi relasi itu suatu skill, keterampilan yang harus dilatih. Bagaimana kita bisa memahami orang lain, mengampuni, mengalahkan diri sendiri, melakukan sesuatu berkorban demi teman kita. Itulah syarat untuk berelasi sungguh-sungguh. Menyatukan diri dengan orang yang sungguh-sungguh dekat di hati. Dan kita sudah punya contoh, teladan, yaitu Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Banggalah karena berelasi, punya relasi dengan Yesus. Banggalah karena kita adalah anak-anak Maria. Bergembiralah karena kita punya makna hidup, karena relasi kita dengan Yesus, karena kita murid Yesus. Dan Yesus dan Bunda Maria sama, mempunyai prinsip, aku ini hamba Tuhan. Biarlah Tuhan mengatakan bahwa saya ini anaknya, saya ini kekasih jiwanya. Terima kasih, puji Tuhan. Tetapi tetap aku ini hamba Tuhan. Dan Yesus sendiri mengatakan kepada kita, hendaklah demikian juga kamu. Apabila kamu sudah melaksanakan tugas, dan kemudian dipuji atau tidak dipuji, tidak masalah. Katakanlah, aku ini hanyalah seorang hamba yang tidak berguna. Tugasku hanyalah melaksanakan apa yang memang harus aku laksanakan. Dengan demikian kita bisa mempunyai relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama di masyarakat, dan kita menemukan siapa diri kita yang sebenarnya. Apa makna hidup kita? Justru karena relasi kita yang baik, dan kita sendiri justru
diangkat oleh Allah karena kita adalah hamba yang sederhana, yang tekun dan taat dan setia pada perkara-perkara yang sederhana. Tidak harus hebat, tetapi mempunyai relasi yang mendalam. Terutama bangga karena relasi kita dengan Yesus. Kalau bisa, kalau kita diminta menggambarkan siapakah engkau, banggalah dengan mengatakan, saya adalah murid Kristus, atau saya adalah hamba Kristus. Dan itulah yang membuat hidup kita bermakna. Tetapi bukan hanya sebagai identitas status saja, melainkan sebuah relasi yang mendalam. Saya sungguh-sungguh mengikuti Yesus sebagai Sang Guru. Saya sungguh-sungguh melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Yesus Sang Tuhanku. Sehingga seluruh makna hidup kita ditentukan oleh relasi kita yang mendalam kepada Tuhan Yesus sendiri. Siapakah Anda? Anda adalah murid Kristus yang terberkati. Tuhan memberkati.